Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Tsumma amma ba'd. Setelah saya memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pertama-tama saya mohon maaf karena saya datangnya hampir selesai ya. Dan itu karena memang mungkin kondisi saya gitu. Masih capek gitu ya, masih pegel-pegel. Rekan-rekan sekalian dan adik-adik, saya katakan adik karena masih aktif ya. Nanti kalau sudah lulus kita katakan rekan karena sama-sama alumni gitu. Saya dalam kepengurusan mungkin didaulat pada dua posisi. Posisi pertama sebagai pelindung, ya pelindung artinya melindungi, mengarahkan, memantau supaya sukses acara ini. Padahal sih kemampuan saya sebenarnya terutama tenaga ya, powernya sudah ini low bed gitu. Tapi saya percaya dengan dukungan rekan-rekan semua dan adik-adik, insya Allah reuni akbar 24 April 2023 berhasil, insya Allah, amin. Kalau saya perhatikan dari perjalanannya cukup bagus dibanding masa tahun 2018. 2018 itu mungkin dulunya Pak Jaya ketuanya, saya memang ikut dalam kepanitiaan. Kondisi keuangan ini, terutama keuangan itu masuknya justru di bulan Ramadan ramenya. Nah kalau sekarang sebelum Ramadan pun sudah cukup bagus gitu ya. Kita katakan cukup bagus karena belum tercover semua ya, Mbak Sumiati, belum. Artinya kita perlu berjuang lagi, kita perlu terus berusaha untuk menggalang dana yang semuanya itu nanti kembalinya untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian dan adik-adikku, saya sih berharap, saya dan Pak Jaya sepakat sebenarnya kita ini ingin narik dari generasi yang lebih muda, tahun 2000-an lah. Nanti untuk yang akan datang tuh harus lebih banyak berkiprah. Yang sepuh-sepuhnya biasa mengarahkan. Biasanya anak muda itu main tancap gas kan begitu, seradang seruduk kan itu biasanya. Karena powernya tinggi kan gitu. Kita yang tua ini banyak makan asam garam sehingga tinggi ininya kolesterolnya, tensinya, jadi geraknya pun lambat gitu. Iya kebanyakan asam ya, sama garamnya itu ya. Ya maklum makannya kangkung, gesek asin, lama-lama kan ngumpul gitu. Daging onta, oncom tahu. Yang saya lihat kalau tadi saya paparan secara umum bahwasannya saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar niat baik kita untuk bersilaturahmi itu terlaksana. Terus nih, ini kan berarti maksimal ini yang hadir dari adik-adik itu tadi sepintas saya ini pengurus OSIS ya. Pengurus OSIS beserta ininya ya. PKS ya. PKS, PMR dan mungkin seluruh bagiannya. Saya minta tadi tolong ketok tularkan kepada yang lain bahwasanya di sini ada wadah namanya IASNC, Ikatan Alumni SMK STM Negeri Cirebon. Ya, salah satu manfaat mungkin adik-adik belum kenal dunia kerja kan gitu. Yang sekarang itu adalah happy aja kan. Yang penting dikasih uang saku sama mama, bensin dikasih atau naik ongkos dari Arzawi Nangun ke sini naik Kopayu ada duitnya. Masih ada nggak Kopayu ya? Masih. Iya, tapi sudah nggak ini ya, sudah tidak kayak dulu lagi. Itu kendaraan favorit untuk wilayah barat Kopayu. Nah,
kalian itu ya memang waktunya kalian belajar, waktunya happy dalam belajar. Setelah nanti kalian masuk di dunia kerja, ternyata apa yang kalian alami banyak perubahan. Ya, intellectual quantity itu tidak cukup. Kalian misalnya IQ-nya atau perolehan dari pembelajarannya itu bagus, 89, 89, 89, itu tidak menjamin kalian bisa bekerja di dunia kerja. Itu. Loh kok, jadi kalau gitu Pak, apakah saya nggak boleh pinter? Boleh pinter. IQ itu harus dibareng dengan emotional quantity. Nah, emosional ini justru yang paling banyak mengarahkan orang yang sedang-sedang saja menjadi berhasil. Ya, menjadi berhasil. Oleh karenanya, mumpung kalian belum terjun di dunia yang sesungguhnya, dunia kerja yang sesungguhnya, maka bekalilah kalian itu dengan emotional quantity, rasa persaudaraan, gotong royong, saling bantu, bekerja sama, bisa menerima kekurangan orang lain, ya teman lain misalnya. Terus tahan ini, kalau dalam ilmu agama itu ar-rauf, tahan marah, ya tahan marah. Karena apa? Ya kalian nanti nggak ada yang langsung jadi bos. Ya minimal kalaupun kalian kerja tukang tambal ban, tukang nambal ban dulu bosnya orang lain kan. Misalnya di suatu pabrik kalian pemula itu mesti akan mendapatkan setidaknya kadang-kadang omongan tidak enak dari atasannya, kadang-kadang pendapatnya berbeda dengan atasannya. Nah tolong sikapilah dengan bijaksana bahwasanya kalian ini lagi proses pembelajaran, kalian lagi menggali potensi kalian, di mana kalian sudah memiliki kecukupan untuk bisa loncat mandiri, maka lakukanlah. Tapi kalau kalian belum memiliki kecukupan, maka tolong jangan jangan menggebu-gebu ingin langsung wira swasta. Karena apa? Untuk wira swasta itu butuh modal yang cukup. Butuh modal yang cukup. Artinya, kalau kalian memiliki kemampuan, memiliki keuletan, itu tidak cukup. Tapi kalau kalian sudah kerja dulu, mengenal dunia ini, ya, jadi hitung-hitung training. Misalnya kalau masuk ke PT apa, itu training buat kalian. Untuk apa? Training untuk mempelajari gratis kan, kenal perusahaan lain, kenal vendor-vendor yang lain. Kalian itu kumpulkan, kalian potensi itu kalian kuasai, kenal dengan A, B, C, dan D. Di saat kalian sudah memiliki kekuatan modal, maka kalian ingin berwira swasta, ingin mandiri, maka jalannya tidak tertatih-tatih, tetapi sudah ada benang merahnya. Oh ke sini, oh ke sini. Oh kalau saya orang listrik, saya pengen menjadi kontraktor listrik. Ya, itu sudah tahu jalurnya. Berarti karena kemarin kerja di kontraktor umum, maka kalian bisa hubungi A, B, C, dan D. Untuk belanjanya ke toko A, B, C, dan D. Begitu. Dan yang paling penting, adik-adikku sekalian, bahwasanya semua usaha itu ujung-ujungnya takdir Allah juga yang menentukan. Ini perlu digarisbawahi. Ya Allah, apapun yang saya lakukan, jika saya berhasil, maka jadikanlah keberhasilan saya itu untuk menambah pahala buat saya. Tetapi jika Engkau takdirkan saya ini pas-pasan, maka jadikanlah itu pahala juga buat saya. Karena apa? Kesabaran dan keuletan itu mendapatkan pahala. Oleh karenanya mungkin bagi yang sudah terjun di dunia usaha, ya semacam kita ini ternyata sama-sama sekolahnya di STM, sama-sama berangkat ke IKI Padang, tapi takdirnya beda. Pak Jaya jadi guru, ya harus sabar tiap bulan terima kiriman di rekening. Ada temennya, ya saya nggak sebutkan namanya karena nanti barangkali nggak ghibah. Dia itu lincah masuk ke Garuda tapi qadar Allah, takdir Allah, berantakan sekarangnya. Maaf itu teman dekat saya juga. Jadi saya cerita, hal ini adalah
mumpung saya ketemu dengan adik-adik, jadi mungkin wejangan yang secara umum meskipun tidak ada kaitannya dengan acara reuni. Tapi tadi fungsi IASNC itu adalah fungsi memberikan edukasi kepada sesama alumni ataupun kepada calon alumni, sehingga calon alumni misalnya kalau dia pengen kerja, ada kakak kelasnya di sana, setidaknya ada pembelaan, setidaknya itu di Bukaka ada ya Pak Jaya ya, di PT-PT besar juga ada. Kalau mereka ketemu dengan kita dan kita calling, terus misalnya adik-adik mau sudah keluar itu mau ini, tahu nih kalau PT ini sih ada Pak itu, mungkin Pak Jaya atau Kang Purwanto bisa, Pak itu ada anak kami yang ke sana, tolong dong Pak dikasih dibantu bahasanya ya, bahasa polisi, tolong bantu Pak gitu, bahasa polisi tolong dibantu. Artinya dibantu itu tatkala kompetensi kalian itu sama dengan lulusan lain, kalian diutamakan. Bukan kaliannya yang misalnya listrik nyambung kabel bae copot ditarik misalnya gitu ya. Kalau mesin misalnya, kalau jurusan mesin misalnya ya ngelihat mesin bubut aja takut misalnya ya udah jangan harap akan dapat bantuan. Makna dibantu itu kalau nilai kalian misalnya 8 dalam saringan masuk kerja itu orang lain 8, maka kalian akan mendapatkan bantuan dari sesama alumni. Oleh karena itu yang manfaat dari IASNC. Dan kalian juga jangan ragu-ragu. Terus berikutnya ketika kalian Allah takdirkan tadi kembali ke takdir, usaha dan kurang berhasil, jangan kemudian menutup diri. Ini yang namanya emotional quantity itu. Kalau memang Faiz Darwi itu tidak berhasil membuka pabrik mesin misalnya, tidak berhasil masuk PT Nurtanio, zaman saya Nurtanio. Sekarang berada di Dirgantara. Tapi Allah takdirkan lain. Ternyata masuk sekolah agama jadi guru PAI. Ya alhamdulillah masih ngantongi per bulan itu 7 juta. Alhamdulillah. Langsung ya 2004 daftar, kemudian diterima dan sebagainya. Ada di antaranya juga yang lain yang berhasil dari cabang yang lain. Oleh karenanya bagi yang Allah takdirkan tadi kembali ini kita belum ini ya, ayo tetap bersemangat, yuk kita manfaatkan silaturahmi ini minimal sekali kita itu minimal ketemu kemudian melupakan kepenatan dunia. Ketemu dengan Hasim cengir kan hilang penat dunia. Ketemu sama Mbak Iis kan gitu. Ya, ngajak makan kikil, hilang penat dunia dan sebagainya. Ya, barangkali seperti itu. Mungkin saya menyinggung manfaat IASNC. Jadi tolong untuk adik-adik kalau sudah lulus nanti manfaatkan ya, karena kami nggak bisa merekrut dengan dengan seluas-luasnya, karena IASNC itu organisasi yang bersifat sosial ya, kemasyarakatan. Artinya terbuka, yang masuk boleh, yang nggak pun nggak apa-apa kan gitu, nggak bisa dipaksa gitu loh. Oleh karenanya saya berharap dari generasi yang akan datang, terutama pelopor-pelopor dari kepengurusan SMKN 1 ini, ayo aja, karena zaman sekarang sih saya yakin nanti begitu keluar bikin grup kan, grup misalnya listrik tahun angkatan 2024 misalnya. Saya yakin alat komunikasi sekarang mudah. Jadi kalau zamannya saya dulu, zamannya yang kakak kelas lagi yang lebih ini, susah nyari teman karena waktu itu medsos itu tidak semarak sekarang. Oleh karenanya mari kita bekerja sama, mari kita saling bantu-membantu dalam prinsip bahwasanya orang yang terbaik di antara kita itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Jadi saya bisa kalah sama adik-adik ketika adik-adik itu ternyata di sini dibutuhkan, di sini dibutuhkan, di sini membantu, di sini membantu. Itu adalah orang yang terbaik. Khairukum man anfa'un nas.
sebaik-baik kalian adalah siapa yang paling bermanfaat untuk manusia. Barangkali itu arahan dari kami, dan kami sekarang season kedua selaku seksi rohani gitu ya. Ya, saya mohon maaf tadi Pak Haji Heri juga seksi rohani sudah pamitan karena beliau guru. Kemudian yang ketiganya Pak Abah Soni nih, Abah Soni, Masya Allah belakangan mungkin sama bahkan lebih tua dari saya ya usianya, nampaknya ya sibuk dengan kesehatannya diri sendiri. Oleh karena itu semoga Allah berikan kesehatan kepada semua pengurus IASNC dan panitia reuni akbar tahun 2024 juga diberikan kesehatan kepada seluruh jajaran guru dan siswa-siswi SMKN 1 Cirebon. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf apabila ada kata yang salah dan arahan saya mungkin terlalu di luar, tidak menukik kepada acara ini, acara reuni, karena memang kalau saya pantau masih pada posisi yang tidak mengkhawatirkan, posisi yang cukup bagus. Tetapi bukan berarti kita bersantai-santai. Mari kita terus mengusahakan masuknya donasi, karena dengan donasi itu nanti acara akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini ada adik dari SMK 1 yang kakak-kakak dari alumni, terutama ada yang kolot-kolot gitu ya, kaplak-kaplak tua-tua teka, alhamdulillah gitu kan. Yang rambutnya putih kabeh itu berarti kan tua bahas. Pak Wisnu itu seangkatan dengan Bapak. Mungkin yang ada di sini kenal Bapak nggak ya? Kayaknya nggak ada anak listrik ya? Ada Pak, ada anak listrik. Mana yang anak listrik? Kelas 1 ya? Kelas 2? Iya, makanya saya lihat muka-mukanya ini nggak ada anak yang saya ajar gitu. Ya, ini kayaknya masih unyu-unyu gitu. Saya ngajar kelas 2, ya kelas 11 ya. Iya, Bapak itu guru listrik ya. Saya alumni dari SMKN 1 atau STM tahun 86. Tahun 86 seangkatan dengan Pak Wisnu, seangkatan dengan Pak Haji Darwis, seangkatan Pak Kusnadi ya, beda setahun. Nah, murid Bapak ini ada di sini ya. Jadi guru lagi, Pak Wijaya ini murid saya yang pertama, Pak Wijaya ya. Pak ini Ibu Iis gitu kan, Pak Nur, Pak Lia, Pak. Nah ini begini jangan salah, ini insinyur loh. Ya, wongnya cilik dulu bayang ini ya. Insinyur ini, jangan salah nih. Orang Tegalwangi gitu ya. Tahun lulus tahun 82 ya. Lulus 91. Murid saya pertama nih. Jadi saya ngajar 91, muridnya itu tuh sampai tua-tua KB. Ya gitu. Nah kebetulan alhamdulillah ya hadir semua. Insya Allah anak STM atau SMK kalau sudah dikasih tugas jempol. Siap kan? Siap. Bantulah semua alumni yang mulai nanti tanggal 24 bulan April ya. Jadi sebelumnya pasti ini sudah siap. Lalu saya barangkali pertama sekali tadi mohon maaf terlambat ya, memang sengaja terlambat karena ngelus-ngelus rabi dikit gitu kan. Ya, ya rabi siji masuk manggung ya belar dia. Ibu, saya ada pertemuan dengan alumni karena kemarin saya tinggal 1 hari, saya pertemuan dengan teman-teman di Talaga. Pulangnya sore, jadi hari ini aduh saya belenak pisannya mangkat tesik esuk ninggal maniku sampai sore maning gitu kan. Itulah. Nah, saya minta bantuan adik-adik semangat siap ya. Kalau tidak ada yang halangan nanti bilang ke Mas Oki ini menjadi orang nomor 1 di alumni di belakang ya. Petugas fotokopi termasuk alumni elektronika.
Nah ini ada yang baru yang atau di belakang yang atau. Makanya namanya Junaidi. Oh ada di grupnya. Oh ini yang Junaidi atau. Nah ini yang atau biasa sekaster sama pemulung elit nih. Lulusan otomotif tahun bangunan 96 sahata. Amawan ya 96 ya. Tugas di mana tugas sekarang? Partikelir atau kulit di Cikarang gitu ya. Jadi kalau setiap pertemuan ada yang baru gitu ya. Junaidi baru, Kang Toto sering gitu, apalagi yang hebel mah itu yang pakai jaket alumni itu hebel nih, hebel. Ini ya tuan rumah ya. Senior kita nih. Yang kedua saya paling ulas Mbak Yati Mas Pur ini sebagai wakil ketua reuni. Karena Pak Anton orang Bandung katanya ada informasi sakit jadi nggak bisa. Kalau Bapak sebagai ketua alumninya yang ada di sekolah, jadi ketua alumni Ikatan Alumni STM SMK Negeri 1 Cirebon itu sampai 2024 itu masih saya. Nanti 2024 diganti. Ya mungkin Pak Wisnu atau Kang Hasim atau Kang Pur ganti ya. Saya sudah dari 2018 Kang Toto. Jadi nanti per 5 tahun sekali kita ganti sebagai ketua alumni saha gitu. Ya mudah-mudahan ada alumni yang masih di SMK 1 yang betul-betul bagus selalu mengikuti kita gitu aja. Karena lebih condong yang ada di sini gitu aja. Lalu saya menyoroti reuni akbar. Laporan dari saya baca di laporan terbatas sudah 50% fit ya Mbak Yati ya. Artinya 50% yang urusan panggung, urusan bla 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 sampai makan-makan selesai. Tinggal urusan yang konsumennya. Artinya ada bakti sosial, ada mungkin teman-teman yang mungkin capek dan sebagainya gitu ya. Insya Allah akan tercapai. Insya Allah tercapai. Dan mudah-mudahan saya dari beberapa teman yang alumni juga memang sih belum ada bahasanya, cuman kalau berharap ya berharap, tapi tidak PHP. Mudah-mudahan tolong bantu sih, reuni ini lagi membutuhkan anggaran. Siapa iki dari bulannya belum ada laporan karena siapa kurangnya bira begitu. Siapa nanti Mbak Yati kontak langsung dengan ketua dengan ini nanti kurangnya berapa dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau ada kurangnya mau membantunya jelas gitu ya, kurang berapa gitu kan. Tapi tetap mencari ya makanya kan tidak PHP. Tetap saya tidak omongkan, teman-teman yang lain berusaha untuk semuanya gitu kan. Saya hanya mengomentari ke alumni, saya chat tolong dibantu. Tapi siapa bendur nggak? Ya kayak kemarin orang PLN, ya dari PLN itu sudah datang satu, Pak, saya cuma dapat 3,5 juta Pak. Syukur 3,5 juta juga Pak. Kasihin sama Mas Oki, kasihin Mbak Yati. Nah yang lainnya belum, nggak tahu. Jadi yang lainnya siap-siapin Pak, engkau mau lebaran. Nah kita tunggu sajalah. Mudah-mudahan seperti dulu ya, gemper gitunya, prat nyampe nggak nyampe. Yang penting sih urusan Mas KB. Nah urusan sawer gampang. Anal ya sawer nang ya wis. Iya. Urusan sawer urusan belakangan. Yang penting sih Mbak Yati sebagai bendahara laporannya sudah mangan di sana KB, snack di sana KB. Paling tenda sudah dikantongin, beres itu. Ya. Saya dikasih dari bendahara ya Ang Wisnu. Iya, ekip tenda ya dilunasi, alhamdulillah. Kita udah pusing mikirin. Tinggal Kang Faiz ya, Mbak Yati ya, yang barusan. Pak Faiz ini double, istrinya itu catering Azahra.
Jadi makanya cateringnya silahkan dari alumni. Sudah, ya sisanya insya Allah. Ya, ya kecil tenang. Pak Ketua Koperasi beli duit paling belum apa-apa. Mudah-mudahan tadi saya baca di rapat terbatas ada kekurangan anggaran berkisar ya 20 ya. 17 ada saya baca sih ya. 32 itu 15 sama 17 ya. 15 sama 17. Yang kurang 15. 15 untuk sawer-sawer ya. Untuk sawer-sawer. 32 sama donasi. 32 juta sama donasi. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah mendengar kekurangan. Sebenarnya kan bukan untuk kita ya, untuk kebersamaan. Mudah-mudahan didengar. Lalu teman-teman kita yang alumni beli medit ya. Sama itu tuh sodako sama saja. Untuk apapun tetap, apalagi untuk dari kita, oleh kita untuk kita gitu kan. Nanti mudah-mudahan 32 juta sebelum hari raya bulan puasa tercapai. Mudah-mudahan bahkan lebih. Ya. Itu saja barangkali sudah wayai sholat zuhur, mangga nanti Pak Ketua ditutup. Walaupun tidak ada Pak Ketua, kita solid tetap. Pak Ketua yang Bandung ini akan wakil ketua gitu kan. Tetap kita solid, insya Allah anggota tim koperasi solid, membantu sepenuhnya. Dan teman-teman Pak Toto dan Om Junedi beginilah ya. Mas Teguh ini sudah beberapa kali hadir. Pak Wi siap, Bang Dermayu priben siap. Nah ini orang Dermayu bandar duit jangan salah itu ya. Cuman sayangnya salah, kalau $2 baru bisa ditukar sama beliau gitu. Beli bisa ditukar kalau duit receh. Itu saja barangkali, mudah-mudahan Allah memberikan berkah pada kita semua untuk acara kita sukses. Dan ini adalah yang kurang itu sebetulnya adalah paling dominan. Apa namanya tuh, Ang? Bahasa yang terakhir itu nanti donasi ini difungsikan untuk ya tanda mata, cindera mata buat guru-guru yang sudah tua, purna bakti dan sebagainya gitu kan. Ya, hari guru-guru kan bisa jadi Pak Maning misalnya gitu kan. Yang dua-dua baik. Termasuk saya tua belum ya? Masih 6 berarti beli ya, beli masih 6 ya, beli bisa. Batal, basre ya. Berarti bloli, Pak. Bloli, basre ya. Wah. Iya. Kanggo purna bakti ku kang tua-tua baik, guru-guru kang tua aja. Kang nome aja di Pai Maning. Kita termasuk 6 tua ya gitu. 6 dari omae no. Ya wis aja berarti 6. Jempol. Budi. Insya Allah lapor begini tadi saya dengan Pak Muranto. Kan di Purna Bakti di acara anggaran guru tuh 200 orang, tapi saya akan clear jangan sampai lebih dari 200. Nanti kita pilih ya, dibaca nanti kita akan list supaya jangan terlalu besar ya. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf barangkali ada keliruan, ya biasa moregan bae bak ning kene ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jaya dan Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana ya arhamar ya rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami meminta kepadamu ya Allah, sukseskanlah usaha kami dalam menjalin silaturahmi pada acara reuni akbar 24 April 2023. Ya Allah, berikanlah lapangan rezeki pada semua alumni dan calon alumni SMKN 1 Cirebon. Ya Allah, bimbinglah hidup kami kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kesehatan yang prima. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Jadikanlah kami semua hamba-hambamu yang selalu mudah bersyukur, yang selalu semangat dalam menuntut ilmu dan menuntut kebaikan dunia. Ya Arhamar Rahimin, Ya Fattahu Ya Razak, Ya Fattahu Ya Razak, Ya Dzul Jalali wal Ikram. Ya Allah, ampunilah orang tua kami, bapak-bapak kami, guru kami, dan orang-orang Islam semuanya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman Rahim, berikan rezeki kepada kami untuk kunjung sebelum di tanah Allah. Allah, kami memberikan kamu, ya Allah, semuanya kami ingin berkunjung kepada orang pada kuburan dirimu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Bukanlah kepada mengasihi, ya Allah, ya Allah, berikan kami kebaikan demi kebaikan, akan menerima dirimu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang ya Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah.